Kita buka tahun 2023 ini dengan video setup. Tapi sebelum itu, saya mau bersih-bersih dulu bentar, biar enak dilihat. Hai semua, balik lagi di YouTube. Akhirnya bikin video setup lagi setelah lama nggak update setup. Sedikit cerita dulu, kalau kalian lihat channel ini awal-awal tahun 2022 itu saya masih pakai setup dengan meja yang kecil dan sempit. Dan ya karena pengen punya space yang lumayan lebih lega dan lebih nyaman juga, akhirnya di pertengahan tahun 2022 saya putuskan untuk merombak setup, dan ya baru terwujud untuk dipakai enak seperti di belakang saya ini itu setelah beberapa bulan kemudian. Jadi buat teman-teman yang pengen setup itu nyaman dan terlihat bagus, itu perlu waktu. Tema setup kali ini bukan minimalis lagi, tapi lebih ke produktif, terus fungsional, dan tentunya harus nyaman. Untuk warna setup saya nggak terlalu suka yang RGB, saya lebih senang yang warnanya itu kalem dan warm biar berasa nyaman dan tenang. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama tentunya adalah meja. Di sini saya pakai meja custom dengan ukuran 180 x 70 dari 2 lembar kayu term besi. Sebenarnya kalau lebar 60 cm si tukang kayunya itu bisa bikin hanya dengan 1 lembar aja, tapi ya saya butuhnya space yang lebih lega, mau nggak mau pakai 2 lembar yang disambung. Untuk ketebalan agak beda dari yang lainnya, saya minta lebih tebal karena saya takut bending. Jadi saya request ke tukang kayunya itu 5 cm, tapi kata dia itu agak susah didapat karena ya 5 cm itu tebal banget dan harus ada proses penghalusan. Saya di sini dapatnya 4,5 cm, which is ya oke lah, itu termasuk tebel, jadi berasa kokoh dan menimbulkan rasa aman pada saat naruh barang di atas meja. Mau PC yang berat atau saya berdiri sekalipun di atasnya itu nggak masalah. Terus untuk kaki meja juga pakai kayu, tapi saya nggak tahu ini kayu apa karena cuman bonusan dari si pengrajinnya. Tingginya itu 70 cm. Nah untuk warna, di sini warnanya coklat, saya nggak tahu ini nyebutnya finishingnya, ya pokoknya warnanya seperti inilah. Berikutnya masih seputar perkayuan, yaitu dash shelf. Di sini saya pakai kayu jati custom juga. Bentuknya itu terinspirasi dari punya si Noir dengan ukuran 116 cm x 23 dan x 11 cm. Untuk finishingnya saya nyoba untuk finishing sendiri karena pengen warna yang lebih terang dari mejanya. Di sini saya cuma pakai finishing thick oil dan warnanya bagus juga setelah 3 kali pengaplikasian. Saya pakai dash shelf ini sebenarnya karena pengen ngasih storage atau tempat untuk perintilan-perintilan biar nggak terlalu berantakan di bawah monitor. Karena jarak ketinggian meja dan monitor saya itu lumayan, sekitar 10 cm untuk pas di eye level saya. Daripada cuma dikasih hiasan-hiasan tanaman gak berguna, ya dikasih dash shelf saya rasa itu akan jauh lebih fungsional. Selain itu juga bisa nutupin beberapa kabel di bagian belakang supaya terlihat lebih rapi. Next adalah monitor. Saya di sini pakai AOC Q27G2S. Ini monitor 27 inch IPS 2K dan refresh rate-nya 155 Hz. Tapi karena coba pakai HDMI dari Mac Mini jadi mentok di 144. Tapi ya it's okay, tetap smooth dan halus untuk scrolling dan ngelihat animasinya dari si Mac. Dan ya 27 inch dengan resolusi 2K untuk lebar meja 70 cm, saya rasa ini sangat nyaman, gak kekecilan atau kegedean. Dan untuk menopang si monitornya saya pakai bracket dari Northbio, itu yang tipe F80. Next adalah mesin-mesin yang masuk ke monitor tersebut, yaitu yang pertama adalah Mac Mini dan yang kedua adalah konsol Xbox Series S. Kita mulai satu-satu dari Mac Mini dulu. Sebagai mesin buat nyari duit, nyari cuan untuk kerja, desainnya itu minimalis, kecil, tipis, dan elegan. Mac saya ini adalah base model, yaitu RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 256. Itu udah cukup banget buat saya. Dan Mac Mini M1 ini saya taruh di sebelah kanan monitor. Dan untuk Xbox Series S sebagai mesin bersenang-senang main game itu saya taruh dalam orientasi berdiri di sebelah kiri monitor.
Sebenarnya saya tuh pengen naruh dalam orientasi tidur biar selaras tingginya sama si Mac Mini. Tapi karena space-nya ternyata nggak cukup, ya udahlah. Berdiri juga ternyata cakep juga. Saya milih konfigurasi Mac Mini dan Xbox dibandingkan harus rakit PC karena menurut saya ini lebih cocok dengan saya. Simple dan ya nggak ribet aja. Nah, kedua mesin tadi kan ngasih output gambar ke monitor. Untuk urusan suara, saya keluarkan output kedua mesin tadi ke sebuah speaker bookshelf 2.0 yang lumayan berumur, yaitu sebuah Tonet Fender Courbis. Saya masih bertahan dengan speaker ini karena ya emang suaranya itu cocok di kuping saya. Stagingnya bagus, terus detailnya mantap, vokalnya itu syahdu, bassnya deep dan gak bleber, bisa ngikutin speed double pedal yang cepat. Dan itu semua bisa tercapai karena jeroannya udah saya upgrade baik dari kapasitor sampai di op-amp. Untuk urusan kabel, saya pakai kabel Neglex 2354 dan jack Vermont untuk interconnect dari Mac ke speakernya. Sedangkan untuk kabel antar speaker saya pakai kabel Serenade 2. Saya custom di Om Tony dari Orion Audio Surabaya. Untuk urusan pencahayaan, di atas monitor saya itu ada screen bar dari Baseus. Build quality-nya itu bagus, dari metal, dan dia bisa 3 mode warna, ada cool, warm, dan standar. Bisa diatur brightness-nya juga lewat tombol kapasitif di bagian kanan screen bar. Nah, ini fungsinya bukan sekedar untuk estetik aja ya, walaupun ya memang jadi lebih estetik setupnya. Jadi fungsi sebenarnya dari sebuah screen bar itu adalah untuk menerangi yang ada di depan monitor. Jadi kita itu bisa ngetik dengan nyaman tanpa perlu backlight keyboard, terus nulis dengan nyaman dan baca dengan nyaman juga. Mata jadi nggak sakit karena sinar dari monitor yang dominan. Selain itu, saya biasanya nyalain lampu dari Ulanzi dan saya set ke mode candle ya. Itu buat ngasih ambient biar tambah kental suasana warmnya. Saya nggak terlalu suka pakai lampu ruangan walaupun ada, karena ya bikin semua ruangan itu berasa terang dan nggak fokus ke satu titik aja. Nah, di depan monitor yang diterangin sama si screen bar itu ada mouse, ada keyboard, sama kadang-kadang saya naruh iPad juga di sana. Kita mulai dulu dari mouse-nya ya. Saya masih setia pakai G603 dari Logitech. Udah nyaman banget sama bentuknya, terus baterainya itu juga irit, bisa berbulan-bulan. Dia bisa di customize juga tombol-tombolnya, dan yang paling penting wirelessnya itu nggak pernah bermasalah. Pengen sih rasanya upgrade ke MX Master 3S, cuma ya udahlah nanti aja, belum terlalu urgent. Terus untuk keyboard saya pakai Keychron Q2 knob, dia itu gasket mount, layoutnya 65% exploded dan udah support Mac. Ini keyboard favorit sampai saat ini, belum nemu yang gimana ya, yang lebih greget lagi sampai sekarang ini. Keycapsnya itu pakai copotan punya MagSwitch 67 karena dia punya modifier Mac. Dan untuk switchnya saya pakai Jwick Ultimate Black. Untuk aksesoris keyboard standar aja, ada kabel custom pakai Aviator. Terus saya kasih aksen Batman di sana karena saat itu lagi seneng sama Batman. Dan ada artisan keycap juga dari Mixkey. Di bawah mouse dan keyboard tadi ada selembar deskmat bernama Sutoraipu dari My Netbook Keyboard. Ukurannya itu 900 x 400. Bahannya bagus, halus, terus dia udah waterproof, stitchingnya rapi, dan desainnya itu simple. Saya suka yang kayak gini. Terus untuk kebutuhan rekam-rekam audio kayak yang lagi saya pakai ini, saya pakai mikrofon dari Vivine dengan tipe K678. Dia tuh patternnya cardioid, jadi cuma fokus di satu sisi aja. Ada tombol mute, ada volume, ada echo, terus ada lubang jack 3,5 mm untuk monitor. Jadi kita bisa dengar suara kita sendiri pakai headphone pada saat ngomong kayak gini. Dan tentunya yang paling berguna bagi saya itu adalah inputnya udah USB. Jadi tinggal colok langsung dan ya bisa dipakai kayak gini. Ngomongin soal mikrofon, pasangannya itu adalah sebuah headphone. Ya, di sini saya pakai headphone dari Audio Technica, yaitu Audio Technica MSR7. Sebuah headphone yang bergengsi di masanya, ya walaupun sampai sekarang juga masih bergengsi juga karena suaranya nggak berubah. Jadi headphone ini tuh
biasa saya pakai pada saat ngedit video atau kalau lagi main game. Bisa tinggal colok ke controller Xbox-nya. Walaupun ini headphone udah berumur, sampai headband udah ngelotok semua dan harus diganti, terus earcap juga udah diganti berkali-kali, suaranya itu masih enak dan nggak ada hal-hal aneh atau rusak atau semacamnya. Stagingnya masih bagus, resolusi suaranya jos, bassnya mantep, terus detailnya itu ya jangan ditanya kalau detail. Ini enak banget pokoknya. Oke, kita beranjak dari yang kayu-kayuan terus barang elektronik. Sekarang kita ke rak dan perintilan-perintilan untuk hiasan atau dekornya. Di sebelah kanan meja itu ada rak besi dari Goto. Saya beli di Tokped kalau nggak salah 200.000. Saya pakai rak ini tuh untuk tempat headphone, terus ada kotak tisu di sana, ada charger yang sering dibawa-bawa, ada hard disk juga, ada beberapa kabel di sana, dan ya pokoknya perintilan kecil-kecil ada di sana. Raknya ini nggak terlalu kuat untuk nopang beban berat kayak semacam printer atau CPU, PC yang gede-gede. Jadi sebagai pemanis dan tempat barang-barang kecil mungkin adalah fungsi yang tepat untuk ini rak. Terus di sebelah kiri meja itu saya ada pegboard dari IKEA dengan ukuran 56x56 kalau nggak salah. Di sana saya taruh kayak gunting, terus peralatan loop, switch, keyboard, ada controller dan barang-barang kecil lainnya. Pokoknya itu tempat gantung-gantung barang lah yang bisa digantung. Kadang-kadang kunci motor, kunci mobil juga saya cantelin di sana. Nah, kanan kiri udah. Sekarang kita lihat bagian atas meja. Di sana saya taruh rak ambalan, itu adalah IKEA Moslanda, ukurannya 115 cm, warnanya hitam. Di atasnya saya taruh beberapa tanaman palsu untuk aksen hijau biar ya ada kesan ademnya lah. Dan juga ada 2 bingkai custom artwork yang saya buat sendiri. Yang di tengah itu adalah artwork berupa RAM DDR2 dan ya di sampingnya adalah artwork yang berupa iPhone 4S yang dibongkar dan dilepas part-partnya. Nah, ini yang terakhir yang merupakan aib dari sebuah setup, yaitu urusan perkabelan. Saya di sini bukan yang pinter nyembunyiin kabel, walaupun pengen juga sih punya setup yang clean tanpa kabel. Tapi ya karena kebetulan beberapa kabel harus ke Xbox. Kayak yang di Xbox ini, mau nggak mau harus ke Xbox karena biar gampang bongkar pasangnya kalau pas mau dibawa ke rumah orang tua atau sekedar ke ruang tamu buat main bareng-bareng sama keluarga. Di bagian Mac mini juga nggak terlalu bisa rapi karena saya sering cabut colok external storage di sana, walaupun udah saya sembunyiin juga dongle-nya itu di bawah desk shelf. Terus untuk charging station saya kasih hub USB dari Orico biar mudah ngecharge kayak handphone, terus lampuan, terus ada iPad, jam, power bank dan ya sebagainya. Itu gak bisa dibikin rapi. Kalau mau dibikin rapi sih ya ujung-ujungnya gak akan fungsional. Belum lagi untuk colokan daya ke Xbox, ke Mac, ke monitor dan speaker, itu saya nggak bisa taruh atas nempel ke kaki meja atau ke daun mejanya ya, karena lagi-lagi kebutuhan. Saya taruh di bawah tray kaki meja itu biar mudah kalau pas lagi syuting kayak gini. Saya pakai lampu. Ini di sini ada fill light buat menerangin objek, jadi harus saya colok ke situ. Terus buat colokin charger laptop kalau pas lagi ada kerjaan di laptop. Balik lagi ke tujuan awal setup ini, yaitu fungsional, jadi nggak terlalu bisa rapi untuk ngurusin perkabelan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video setup kali ini. Semoga berguna, semoga bisa ngasih inspirasi buat teman-teman yang berencana bikin setup untuk tahun 2023 ini, atau hanya sekedar pengen ganti suasana di setupnya. Komen aja di bawah kalau kalian punya saran, kalau kalian punya masukan atau pertanyaan. Like aja kalau kalian suka dengan video kali ini, dan silahkan di share kalau kalian berkenan. Thanks sudah nonton sampai akhir video ini dari awal. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.